Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hasani. Saya dari Teknik Otomotif semester 4 Politeknik Kasnur. Di sini kami ingin menjelaskan sirkuit kelistrikan otomotif. Ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan arus listrik terbagi menjadi dua, arus listrik AC dan arus listrik DC. Ya, saya akan menjelaskan arus listrik DC. Arus listrik DC merupakan jenis arus yang mengalir secara searah. Awalnya arus DC dikira mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Namun, kini banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa sebenarnya arus listrik DC mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Contoh penggunaan dari arus DC dalam kehidupan sehari-hari juga cukup banyak, seperti pada handphone, laptop, radio, dan komputer. Biasanya arus listrik DC disimpan dalam bentuk baterai, yang umumnya digunakan pada jam dinding, remote TV, atau dalam bentuk aki yang terjadi pada mobil dan motor. Selanjutnya saya akan menjelaskan arus listrik AC. Arus listrik AC adalah merupakan jenis arus yang tidak mengalir secara searah, melainkan bolak-balik. Arus AC memiliki nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida. Pada arus listrik AC dikenal yang namanya frekuensi, yang mana besar frekuensi ini berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, arus listrik AC yang ditetapkan oleh PLN memiliki frekuensi sebesar 50 Hz, sedangkan tegangan standar untuk arus bolak-balik satu fase di Indonesia adalah 220 volt. Contoh penggunaan dari arus listrik AC pun sangat banyak. Anda bisa dengan mudah menjumpai di mana-mana. Hampir semua alat-alat yang ada di rumah Anda menggunakan arus listrik AC. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sirkuit kelistrikan pada motor. Di sini ada aki atau baterai, terus ini sekring, ini switch, ini lampu atau beban, dan ini ground atau massa. Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu baterai. Baterai adalah sumber arus bagi sistem kelistrikan motor. Namun, pada sepeda motor, fungsi baterai sebenarnya tidak terlalu keras karena baterai ini hanya diperlukan ketika menyalakan sistem kelistrikan ketika mesin masih mati. Contohnya pada sistem starter. Ini karena suplai arus listrik utama adalah dipenuhi oleh komponen spool selaku alternator yang menghasilkan listrik. Saat spool bekerja, fungsi baterai tidak lagi sebagai sumber arus melainkan sebagai penyimpan arus listrik. Di sini ada kabel, merupakan serangkaian kabel yang berfungsi menghubungkan arus listrik. Karena dalam sistem kelistrikan motor itu banyak macamnya, maka kabel ini juga dibedakan menggunakan sistem warna. Contoh, untuk menentukan massa, maka kabel yang dipakai itu berwarna hitam, sedangkan untuk kabel yang menggunakan power biasanya berwarna merah. Sistem pembeda warna ini ditunjukkan untuk mempermudah mendeteksi masalah apabila ada gangguan kelistrikan pada motor. Setelah dari aki, kita memasuki yaitu namanya sekring. Sekring berfungsi sebagai komponen yang tak kalah penting sistem elektrik pada motor. Adalah komponen pengaman rangkaian. Komponen yang masuk dalam pengaman ini adalah fuse atau sekring. Sekring akan mencegah terjadinya arus listrik berlebih yang biasanya menyebabkan kebakaran atau konslet pada suatu rangkaian kelistrikan.
Sementara arus listrik mengamankan komponen-komponen dari arus besar. Komponen ini tidak terlepas pada sebuah sistem kelistrikan, baik pada mobil maupun sepeda motor. 3. Selanjutnya kita ke switch atau saklar yang berfungsi sebagai tempat mengaktifkan sebuah sistem kelistrikan atau mengalirkan dan memutus arus. Kita bisa menemukan saklar ini pada stang motor. Ada banyak saklar yang didominasi oleh saklar lampu. Selanjutnya yaitu ke lampu atau beban. Merupakan ujung tombak dari suatu rangkaian kelistrikan yang berfungsi untuk melakukan perubahan energi dari listrik menjadi energi yang diinginkan. Di dalam motor ada banyak seperti misalnya lampu. Lampu merupakan beban yang mengubah energi listrik menjadi cahaya. Selain itu ada juga klakson yang mengubah energi listrik menjadi suara. Jadi di sini ada ground atau massa yang biasanya dipasang pada blok mesin atau rangka pada motor. Ya di sini ada panah yang artinya arus di sini adalah arus DC. Demikian yang saya dapat sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.